Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sarayunia dan juga rekan-rekan saya Siti Rahmawati dan Wardani akan menjelaskan mengenai itinerary di Kota Palembang selama 3 hari 2 malam yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, tanpa membuang banyak waktu, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan di hari pertama. Di hari pertama ini, para pengunjung akan dijemput di Hotel Batika, di mana di hari sebelumnya para wisatawan sudah datang dengan cara mereka masing-masing untuk menuju ke Kota Palembang. Lalu setelah melakukan persiapan dan juga sarapan, para wisatawan akan diajak untuk berkunjung ke Bukit Siguntang pada pukul 8 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Di Bukit Siguntang ini, para wisatawan dapat berfoto ria dan menikmati keindahan alam di sana. Bukit Siguntang adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang. Lalu setelah dari Bukit Siguntang, para wisatawan akan diajak menuju ke wisata religi, yakni Al-Quran Al-Akbar, pada pukul 9.30 hingga pukul 12.30. Nah, di Al-Quran Al-Akbar ini, para wisatawan dapat berfoto dengan background Al-Quran yang sangat besar karena Al-Quran Al-Akbar adalah Al-Quran yang paling besar di dunia. Lalu, setelah dari Al-Quran Al-Akbar, para wisatawan akan diajak untuk makan siang dengan makanan lokal yang ada di sekitaran Al-Quran Al-Akbar. Setelah melakukan makan siang, para wisatawan akan diajak menuju ke Palembang Bird Park pada pukul 12.30 hingga pukul 3 sore. Di Palembang Bird Park ini, para wisatawan tidak hanya dapat berfoto dengan berbagai jenis burung, karena di sini tidak hanya terdapat berbagai jenis burung, tapi juga beberapa jenis hewan lainnya. Hanya karena namanya Palembang Bird Park, bukan berarti di sini hanya terdapat beberapa jenis burung ya. Nah, lalu setelah dari Palembang Bird Park, para wisatawan akan diajak untuk berkunjung ke Masjid Al-Islam Masjid Cengho. Nah, di Masjid Al-Islam ini, para wisatawan dapat beribadah di sana karena kurang lengkap rasanya apabila sudah datang ke masjid dengan corak Cina pertama di Palembang ini tanpa melakukan ibadah di sana. Jadi, tidak hanya dapat menunjukkan eksistensi mereka di dunia maya dengan berfoto atau dengan video mereka, para wisatawan juga dapat menunjukkan eksistensi mereka di hadapan Yang Maha Kuasa dengan beribadah di sana. Nah, setelah dari Masjid Cengho ini, para wisatawan akan diajak untuk kembali ke hotel mereka untuk beristirahat sebelum besoknya mereka akan diajak kembali menikmati keindahan alam yang ada di Palembang. Nah, itu tadi adalah itinerary yang sudah kami rancang. Nah, di hari pertama ini, kami menggunakan pola perjalanan dengan tipe pertama, yakni para wisatawan tidak diajak untuk melihat atau melewati kembali objek wisata yang sudah dilewati. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai perjalanan di hari pertama. Untuk di hari kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Di hari kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Rahmawati, dan di hari ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Wardeni. Baiklah, kepada Siti Rahmawati kami persilakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang itinerary pada hari kedua. Jadi pada hari kedua ini dimulai dengan kegiatan sarapan pagi di Batika Hotel, dimulai pada jam 7 hingga 8 pagi. Kemudian langsung berkunjung ke Kaos Nyenyes Palembang yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga jam 10 pagi. Setelah itu langsung menuju ke Lenggok, pasar oleh-oleh khas Palembang dan sekaligus makan siang. Jadi dimulai pada pukul 10 pagi hingga jam 13 siang. Setelah itu langsung menuju ke Monpera, dimulai pada pukul 13 siang hingga 14.30. Setelah dari Monpera langsung menuju ke Dermaga Point untuk pergi ke Pulau Kemarau. Itu dimulai pada pukul 14.30 hingga 16.30. Pulang dari Pulau Kemarau, langsung menuju ke BKB, Benteng Kuto Besak, dimulai pada pukul 16.30 hingga jam 20 malam. Setelah dari Benteng Kuto Besak, langsung kembali menuju Batika Hotel, yang dimulai pada pukul 20 malam hingga 20.30. Tipe perjalanan pada hari kedua ini adalah tipe kelima karena para wisatawan melewati tempat destinasi sebelumnya. Jadi tipe ini sepertinya kurang efektif. Baik, di hari ketiga ini kita akan berkeliling di wisata-wisata yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Jadi di hari ketiga ini kita menggunakan tipe 5 karena tipe 5 ini menggunakan tipe yang paling efisien dan efektif loh. Karena tipe 5 ini wisatawan akan diajak berkunjung ke destinasi yang sudah dilalui sebelumnya, yaitu di hari pertama dan hari kedua. Nah, di
hari ketiga ini wisatawan check out di Hotel Batika, setelah itu menuju ke Jakabaring Sport City. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Jakabaring Sport City ini merupakan salah satu destinasi terfavorit spot yang ada di Kota Palembang khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Nah, di Jakabaring Sport City ini wisatawan akan diajak bermain air, yaitu di danau, seperti bermain boot dan perahu pisang. Nah, setelah itu wisatawan diajak lagi makan di salah satu restoran ternama yang ada di Jakabaring Sport City. Setelah itu wisatawan diajak kembali ke bandara, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Setelah itu disitulah terjadinya perpisahan antara wisatawan dan local guide ataupun tour guide yang ada di Kota Palembang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan kami mengenai itinerary di Kota Palembang selama 3 hari 2 malam. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.